Halo, kembali lagi bersama saya si Talau di film 12 Feet Deep tahun 2016. Menceritakan dua wanita cantik yang terjebak dalam kolam berenang. Kolam berenang ini tutup sampai libur akhir pekan. Bagaimana nasib mereka berdua? Apakah bisa mereka bertahan dari dinginnya air kolam? Langsung saja masuk ke filmnya. Cerita dimulai sama manajer kolam renang yang tempelkan pengumuman kalau kolam renang ini akan tutup selama libur panjang. Lalu cewek bernama Bri lagi asik berenang santai, lalu pindah sama wanita paruh baya yang ketangkap basah sama manajer lagi mencuri barang dari pengunjung kolam. Manajer bilang dia sangat menyesal membantu dia bebas bersyarat pada waktu itu. Pada akhirnya manajer pecat dia. Sebelum berkemas, manajer minta untuk bersih-bersih tempat ini dulu. Di luar kolam berenang, cewek bernama Joanna lagi berdiam dalam mobil sambil berpikir masuk atau tidak. Joanna adalah adik dari Bri. Setelah berpikir, Joanna akhirnya masuk juga. Sebelum masuk, Joanna meninggalkan HP-nya dalam mobil. Setelah bertemu sama Bri, Bri bilang sama Joanna untuk lomba renang siapa cepat yang sampai di ujung. Manajer bilang sama Bri dan Joanna untuk cepat berkemas karena kolam renang akan tutup. Bri protes kenapa tutupnya terlalu cepat. Biasanya jam 7 malam baru tutup. Bri dan Joanna bersiap juga. Bri ingin lihatkan cincin tunangannya sama Joanna. Ketika dicari-cari, Bri tidak menemukan cincinnya di tasnya. Lalu Joanna melihat dalam kolam renang ada cincin yang tersangkut di besi pembuangan. Karena masih ada waktu, Bri langsung lompat ke dalam kolam. Joanna melihat Bri kesusahan, Joanna langsung lompat juga untuk membantu. Tapi sialnya malah rambut Joanna yang tersangkut. Si manajer melihat kolam renang yang sepi, manajer langsung tutup kolam renangnya dan pergi. Bri berhasil lepaskan rambut Joanna. Ketika lihat ke atas, Bri sangat kaget melihat kolam renang yang sudah tutup. I'm sure someone's still out there. Bri dan Joanna coba teriak-teriak, tapi apalah daya kolam sudah sepi. Joanna jadi panik karena dia tahu kalau kolam ini akan tutup selama libur panjang. Bri coba tenangkan Joanna agar tidak panik. Mereka berdua coba dorong tutup kolam ini, tapi tutupnya terlalu kuat. Mereka berdua coba keliling, mana tahu ada sesuatu. Joanna melihat baju orang lain yang sedang ngambang, sedangkan Bri menemukan papan plastik di sudut kolam. Akhirnya Joanna menemukan lubang kecil, tapi lubang ini terlalu kecil, tangan aja tidak bisa masuk. Lalu Bri coba perbesar lubang dengan dikikis sama papan plastik yang dia temukan. Percobaan Bri sia-sia aja karena tutupnya terlalu keras. Setelah lama berpikir, Bri bilang tunangannya bernama David pasti mencari dia. Tapi Joanna malah sindir. Bri berkata kalau pangeran berkuda hitam akan menjemput putrinya yang terjebak di kolam ini. Hal itu membuat Bri marah. Lalu menuduh Joanna lah yang lempar cincinnya ke dalam kolam karena Joanna iri sama kehidupannya. Sedangkan Joanna baru saja keluar dari rehabilitas mentalnya karena Joanna mengalami mental yang buruk.
Setelah cincin Bri bisa lepas, Bri kepikiran sama tutup saluran itu bisa digunakan untuk hancurkan lubang kecil itu. Tapi Juana tidak mau karena dia takut rambutnya akan nyangkut lagi. Lalu HP Bri berbunyi. Bri yakin itu adalah tunangan yang menelpon. Bri langsung coba angkat penutup saluran karena sendiri Bri tidak kuat untuk angkatnya. Juana melihat Bri yang pucat. Juana mulai khawatir dan bertanya kenapa dia. Bri bilang dia dapat penyakit diabetes. Dia butuh insulinnya yang berada dalam tas. Melihat Bri begitu, Juana langsung coba berpikir untuk keluar cepat dari sini. I'm not a doctor, Bri. What does this mean? I'm gonna get you your shot. Juana melihat luka bakar di tangan kanan Bri. Juana minta cerita apa yang terjadi sebenarnya. Bri pun cerita sebenarnya malam itu ayahnya pulang dalam keadaan mabuk sambil ngudut. Si ayah langsung tidur saja sambil ngudut. Hal itu puntung rokoknya jatuh ke bantal. Dengan sekejap langsung kebakar. Dalam keadaan terbakar masih belum sadar juga. Karena sudah mabuk berat, Bri coba mengangkat ayahnya. Hal itu membuatlah tangannya terbakar. Akhirnya mereka berdua mendengar suara orang di luar. Ternyata wanita paruh baya tadi yang lagi bersih-bersih sebelum pulang. Wanita itu tahu ada orang yang terjebak. Dengan sifat mencuri yang tebal, dia langsung periksa tas Bri sambil ambil uang di dompet Bri. Lalu pura-pura bertanya kenapa mereka bisa terjebak. What the hell are you doing? Wanita langsung matikan CCTV dulu. Lalu wanita minta sandi HP Bri. Karena mereka mau diselamatkan, Bri langsung kasih aja. Setelah dapat wanita itu langsung lihat-lihat isi HP Bri. Lihat-lihat galeri, lihat pesan Bri. I wonder why David thinks you're a psycho. Let's see if your sister... Wanita bilang kalau dia baru keluar penjara 9 bulan yang lalu meninggalkan uang sewa yang banyak. Wanita minta PIN dari ATM Bri. Mendengar itu Juana tahu kalau wanita ini hanya memeras dia saja. Jangan berikan PIN-nya. Sebagai ancaman, wanita tua langsung matikan penghangat air. Karena tidak tahan sama dinginnya air, Bri langsung kasih saja PIN-nya. Lalu wanita tua itu pergi ke ATM untuk mengambil uang Bri. Zero. Hang there, okay? Juana melihat Bri sudah mau pingsan. Juana langsung berniat untuk buka penutup salurannya. Tapi niatnya batal karena Bri sudah mau pingsan. Benar saja pas kembali Juana melihat Bri sudah tertidur. Juana pukul-pukul Bri biar sadar. Wake up! Come on! Setelah wanita tua kembali, si wanita bilang kalau uang di ATM-nya begitu sedikit, hanya $80 saja. Juana memohon untuk keluarkan mereka di sini karena kakaknya lagi sekarat. Kalau tidak keluar, kemungkinan kakaknya akan meninggal. Wanita tua itu sangat bimbang mengeluarkan mereka. Takut setelah keluar dia akan ditangkap lagi. Juana mau bisikan sesuatu sama si wanita itu. Karena penasaran, wanita itu mendekatkan telinganya ke lubang. Lalu Juana menusuknya dengan kayu plastik yang sudah dia runcingkan. Wanita tua makin marahlah, dia langsung hidupkan klorin ke dalam kolam yang begitu banyak. Bri dan Juana langsung berusaha menutup lubang yang keluar klorin dan memohon untuk hentikan semua ini. Dengan kasihan wanita tua itu matikan klorin. You're killing us!
Si wanita tua minta cincin yang dipakai oleh Bri. Dengan terpaksa Bri memberikan cincinnya. Tentu wanita tua itu sangat senang karena cincin ini sangatlah mahal. Good and ready. Lalu Bri melihat penutup kolam renangnya yang terbuka. Setelah naik ke atas, David sudah menunggunya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Jonah? Setelah bangun, Bri melihat Juana mau bundir. Beruntung Bri menahan aksi Juana. Wanita tua melihat HP Bri di mana David pesan suara. Kalau dalam 5 menit tidak direspon juga, dia akan hubungi polisi. Mendengar itu, wanita tua akan mengeluarkan mereka. Tapi dia akan langsung pergi karena dia tidak mau dipenjara lagi. Ketika masukkan kodenya tidak berfungsi. Ternyata kodenya sudah diganti sama manajer. Putuslah harapan mereka untuk keluar. Come on, you can't leave us here. You can't! Please! Bri bilang sama Juana kalau ayahnya adalah monster, di mana dia sering mesum sama Juana. Karena waktu kebakaran itu Bri sengaja nahan ayahnya agar terbakar sekalian. Hal itulah tangannya terbakar. Dia lakukan ini karena sayang sama Juana. Akhirnya Juana sadar kalau kakaknya begitu sayang sama dia. Lalu Juana ambil baju yang ngambang tadi dibuat alas kepala Bri. Juana langsung ke bawah untuk mencabut besi pembuangan. Rasa takutnya jadi hilang karena pengorbanan si kakak. Dengan sekuat tenaga Juana angkat penutup. Tapi tutup saja tidak terbuka. Juana balik ke atas lagi, mengambil baju alas kepala Bri, lalu mengangkat lagi penutup. Kali ini Juana berhasil melepaskannya. Juana melihat Bri sudah pingsan lagi. Juana langsung beri napas buatan. Hal itu membuat Bri sadar kembali. Juana langsung coba hancurkan lubang kecil itu dengan penutup saluran. Dengan sekuat tenaga Juana berhasil menghancurkannya. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar. Walaupun gores-gores sedikit, Bri pun belum sadar lagi. Juana langsung suntikkan insulinnya. Masih saja belum sadar. Tiba-tiba wanita tua nongol lagi mengancam mereka. Karena dia bingung kalau mereka berdua selamat, pasti dia dipenjara lagi. Karena kasihan melihat mereka, wanita itu memberikan cincin Bri kembali. Juana bilang untuk hubungi 911. Juana janji tidak akan laporkan dia ke polisi. Setelah dihubungi, Juana bilang sama wanita tua untuk pergi dari sini sebelum polisi datang. Lalu wanita tua pun pergi. Bri akhirnya sadar juga. Dia pun heran kok cincinnya bisa ada sama Juana. Lalu film pun tamat. Inti di film ini adalah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Begitu juga Juana dan Bri. Walaupun dia kesusahan, tapi usaha mereka berdua berhasil melepaskan mereka berdua. Nah, itulah intinya. Oke.